Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Kita kembali bertemu di pertemuan kedua kita pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, gitu ya. Yang mana minggu lalu kita sudah melaksanakan kontrak belajar kita. Kemudian saya sudah menjelaskan bagaimana aspek penilaian kita, kemudian headlight 16 kali pertemuan kita ke depan itu seperti apa. Pada pertemuan pertama kemarin kita juga sudah menjelaskan, kemudian konsep-konsep dasar tentang sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia itu kita sudah pelajari ya pada pertemuan pertama kemarin. Lanjut pada pertemuan kedua kita, yaitu tentang fungsi dan peranan strategi MSDM. Saya izin berdiri ya. Oke, biasanya laki-laki itu suka berdiri, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, pada pertemuan kedua ini kita coba masuk pada materi tentang fungsi dan peranan strategis MSDM, gitu ya. Jadi pada pertemuan kedua ini, kemarin kita di pertemuan pertama bahwa konsep belajar di mata kuliah saya itu selalu mengaitkan antara materi yang kita pelajari dengan fakta lapangan, gitu ya. Setiap materi yang saya sampaikan selalu nanti ada kaitkan atau pertanyaan mendasar, mengapa materi itu perlu kita pelajari, ya. Nah, jawaban nanti kita coba lihat pada faktanya. Apakah ada korelasi ya antara materi yang kita pelajari dengan fakta di lapangan. Tetapi lebih awal saya ingin tunjukkan bahwa fakta atau masalah atau isu terkait dengan materi yang kita pelajari. Baik. Yang pertama, teman-teman sekalian. Oke. Ya, ini fakta. Fakta terkait dengan materi kita. Bahwa HRD atau Human Resource Development itu punya tugas dan fungsi yang sangat strategis ya di lapangan. Oke. Yang pertama, mereka harus melaksanakan perencanaan. Ya. Jadi HRD itu Human Resource Development atau bagian HRD di perusahaan-perusahaan. Faktanya mereka harus melaksanakan perencanaan atau merencanakan sumber daya manusia. Ya, dalam beberapa teori bahwa ada istilahnya forecasting, forecast, meramalkan kebutuhan SDM ke depan. Nah, yang meramalkan kebutuhan ke depan itu adalah bagian HRD. Itu faktanya. Ya, fakta. Nah, alasan pertama itu. Makanya materi yang kita pelajari hari ini terkait dengan peranan dan peranan strategis atau fungsi strategis MSDM itu salah satu faktanya adalah seperti ini. Ya, bahwa di lapangan HRD itu tugasnya adalah merencanakan SDM. Yang kedua, misalnya seleksi. Ya, ini adalah bagian yang sangat strategis yang dilakukan oleh bagian HRD atau SDM, melaksanakan seleksi. Seleksi ini dilaksanakan atas dasar perencanaan SDM. Gitu ya? Bisa dipahami, teman-teman? Oke. Yang kedua, yang berikutnya adalah rekrut. Ya, setelah mereka seleksi, mereka rekrut SDM itu. Yang melaksanakan rekrut ini adalah bagian SDM. Ya. Promosi. Ya, promosi itu adalah menaikkan jabatan gitu ya. Yang sekarang jabatan A naik ke level B, gitu ya. Itu yang merumuskan, menyusun SOP, menyusun aturan dan lain sebagainya, itu adalah bagian SDM. Maka materi kita terkait dengan fungsi dan peranan SDM itu faktanya seperti ini. Yang berikutnya mutasi, menurunkan jabatan, gitu ya. Ya, kalau promosi kan naik, kalau mutasi kan turun, gitu ya. Kemudian ada demosi, ya. Kemudian ada insentif, memberikan insentif, PHK, punishment, reward, motivasi, pengembangan, pelatihan, job desk atau job description. Kemudian
ada job analysis. Kemudian ada isu yang terakhir yang sangat menarik terkait dengan konsep SDM itu adalah istilahnya OCB. OCB itu Organizational Citizenship Behavior, atau bagaimana menciptakan karyawan itu kerjanya lebih dari ekspektasi. Nah, yang meng-create atau menciptakan itu, membuat itu adalah bagian HRD. Itu ya. Ini adalah alasannya. Why? Ya. Kenapa materi kita hari ini penting untuk kita pelajari. Jadi gitu ya. Oke. Biar teman-teman bisa menghubungkan kenapa kita membahas materi kita hari ini. Faktanya seperti ini. Kemudian berikutnya, nah ini ya, kalau bicara konsep teori itu teman-teman sekalian, itu sebenarnya banyak yang bisa kita buka referensinya dari berbagai buku, ya teman-teman bisa pelajari. Nah, kalau kita ini hanya menunjukkan beberapa konsep utamanya, gitu ya, nanti teman-teman bisa kembangkan. Fungsi MSDM secara teorinya, yang pertama fungsi manajerial, gitu ya, fungsi manajerial. Fungsi manajerial itu lebih ke teknik-teknik dasar, misalnya atau istilahnya mendasarnya seperti ini, POAC. Apa POAC itu? Ada yang bisa menjawab? Yasmin? Apa P itu? Atau Riko? P itu perencanaan atau planning. Wah, keren ini Riko. Anda? O itu apa? Organizing. Keren. A? Yasmin? Actuating. Dan C itu adalah controlling. Ini konsep dasar dalam manajemen. P itu adalah planning, A itu adalah actuating, O itu adalah organizing. Setelah merencanakan, maka apa yang direncanakan itu harus diorganizing, harus diatur, di-range. Siapa melakukan apa, jangka waktunya berapa, durasinya berapa lama, bertanggung jawab kepada siapa. Maka perencanaan itu seperti itu. Setelah diorganizing, maka dilakukan actuating. Diaplikasikan apa yang sudah direncanakan tadi. Ya, setelah diaplikasikan atau diimplementasikan, maka perlu ada evaluasi atau kontrol. Maka fungsi manajerial ini adalah fungsi mendasar dalam SDM. Maka bagian HRD itu sangat strategis peranan mereka karena melakukan ini. Setelah mereka rencanakan, baru diorganizing, baru diimplementasikan rencana itu, baru dievaluasi. Hasil evaluasi dilaksanakan kembali, direncanakan kembali, diorganizing kembali. Jadi sirkulasinya seperti itu. Ya, maka ini disebut dengan fungsi manajerial. Lalu yang kedua adalah fungsi operasional atau fungsi pelaksanaan. Tekniknya seperti apa? Yang pertama, misalnya pengadaan SDM. Tadi ya, seleksi, ya rekrutmen, job analysis, job desk gitu ya. Itu bagian dari pengadaan sumber daya manusia. Lalu ada pengembangan. Pengembangan itu sifatnya adalah jangka panjang. Misalnya kalau di kampus kan ada sekolah ya, yang dosen-dosen S2 diminta untuk lanjut ke S3. Itu fungsi pengembangan jangka panjang, ya. Kemudian ada pelatihan. Pelatihan ini untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah, ya. Pelatihan itu misalnya memberikan orientasi kepada karyawan-karyawan baru terkait dengan budaya kerja, lingkungan organisasi. Nah, itu terkait dengan pelatihan. Kemudian integrasi, pemeliharaan dan PHK. Pemeliharaan dan PHK ini juga penting. Ya, misalnya tadi insentif, promosi, mutasi, job desk, motivasi dan sebagainya, itu bagian dari bagaimana maintenance atau menjaga karyawan itu tetap kerjanya secara profesional, produktif. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke. Kemudian PHK. PHK itu apa? Apa? Pemutusan hubungan kerja. Baik. Oke. Lanjut, peranan strategi MSDM. Melakukan analisis jabatan. Ya. Atau job analysis. Ini adalah peranan strategisnya. Teman-teman sekalian, ada istilahnya the right man in the right chair and the real time. Ada yang tahu artinya? The right man, orang yang tepat in the right chair. Ditempatkan pada tempat yang tepat. And the real time, apa artinya? Waktu yang tepat, exactly. Jadi, ada konsep seperti itu. Nah, supaya konsep ini bisa tercapai, maka
di bagian STM harus melakukan analisa jabatan. Beban kerjanya untuk si A berapa? Ya. Kenapa dia harus melakukan itu? Atau kenapa si A harus menempatkan posisi itu? Karena ada kriteria yang dianalisa. The right man in the right chair, ditempatkan pada tempatnya tepat. Juga berkaitan dengan misalnya insentif, gitu ya. Jadi saya ini orang yang bagus, kok digaji sekian? Ya, jangan-jangan salah bagian HRD menganalisa jabatan atau menganalisa pekerjaan. Maka ini menjadi peranan yang sangat strategis. Berikutnya merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan rekrut tadi, ya. Forecast. Apa forecast tadi? Meramalkan kebutuhan. Ada orang istilahnya meramalkan itu kan apa ya? Kalau meramalkan dalam istilah ini adalah meramalkan berbasis data historis, data sekarang, dan diramalkan kira-kira kebutuhan ke depan seperti apa, gitu ya. Memberikan pengenalan dan orientasi tadi, pelatihan, pengembangan, gitu ya. Jadi ini terkait dengan apa? Nanti kita buka lagi di slide berikutnya, pertemuan berikutnya terkait dengan budaya organisasi, lingkungan kerja, maka perlu dilakukan pengenalan dan orientasi, gitu ya. Kemudian menetapkan upah, gaji, dan prosedurnya seperti apa. Ya, ini HRD. Karena teman-teman bagian keuangan itu nunggunya bagian HRD. Ya, kira-kira berapa upah yang perlu diberikan. Ya. Evaluasi kinerja, ini penting. Ya, tadi POC. Ya, fungsi controllingnya itu penting dilakukan seperti ini. Kira-kira bisa dipahami, teman-teman? Saya? Oke, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya menyediakan prosedur pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. HRD juga itu bicara tentang dokumen SOP, Standard Operational Procedure. Kira-kira kalau ada pelatihan seperti ini, standarnya bagaimana? Orang yang memberikan materi standarnya seperti apa? Materi yang ada di pelatihan standarnya bagaimana? Itu juga disusun prosedurnya. Yang menyusun itu adalah bagian HRD atau sumber daya manusia. Membangun komitmen kerja, ya, commitment of work, ya, bagaimana membangun komitmen dalam bekerja, ya, berikan motivasi, standar insentifnya berapa. Kalau dalam teorinya Abraham Maslow itu hierarki kebutuhan manusia, ya, itu harus dijamin supaya komitmen kerja tinggi, ya. Menjamin keselamatan kerja dan jaminan sosial. Orang kerja butuh kenyamanan, butuh kepastian. Istri anak sakit di rumah, sementara dia sedang mengajar, maka perlu dijaminkan. Kalau dibawa ke rumah sakit, seperti apa jaminan kesehatannya? BPJS, jam sostek, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu perlu dijaminkan oleh HRD. Berhubungan dengan serikat kerja, ya, serikat buruh, serikat kerja itu juga menjadi pekerjaannya HRD. Baik, sebagai bentuk pemahaman kita, maka saya memberikan tugas individu, ya, supaya nanti apa yang teman-teman pahami di konsep dan lapangan itu bisa selaras, gitu ya. Baik, ini tugas individunya, ya, nanti saya akan jelaskan lebih mendalam. Oke. Dan terakhir, ini close-nya. Terakhir, masalah membuat kita menjadi dewasa, gitu ya. Kalau orang nggak punya masalah, berarti dia nggak dewasa itu. Maka sering-seringlah membuat masalah. Jadi sebagai close pertemuan kita pada pagi hari ini, teman-teman sekalian, teruslah menumbuh kembangkan produktivitas, terutama dalam belajar, gitu ya. Orang yang terus belajar, kemudian membangun komitmen untuk berubah, itu akan menjadi orang-orang yang sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.